orang itu kalau misalnya mau sukses itu harus ikutin, harus istiqomah, yang secara tidak langsung juga turut menerima manfaat kita itu ada sekitar 70.000. Jadi total yang kita bantu secara langsung itu ada 3.299 kakak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nida. Saya akan menemani kalian pada video kali ini. Kalian pasti sudah tahu kan, kalau di Indonesia itu banyak lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang bertugas untuk mengelola zakat yang nantinya akan disalurkan kepada para mustahik. Salah satunya ini yaitu Lembaga Pemberdaya Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional yang dinaungi oleh Basnas RI. Lembaga Pemberdaya Ekonomi Mustahik Basnas ini disebut juga dengan LPM Basnas. Nah, langsung saja kita dengarkan penjelasan lebih lanjut dari Pak Deden mengenai LPM Basnas ini. Boleh langsung dijelaskan Pak mengenai LPM Basnas itu sendiri? LPM ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Basnas. Ya. Jadi sesuai dengan SK Ketua Basnas waktu itu ya, 2018 ya, LPM dibentuk oleh Basnas. Ya. Oh, jadi menjadi bagian dari Basnas. LPM itu bukan entitas terpisah dari Basnas. LPM itu adalah bagian dari Basnas. Berarti dinaungi oleh Basnas sendiri ya Pak? Ya. Okay. Fokusnya kepada pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti itu ya? Betul. Nah, kalau begitu pemberdayaan ekonomi mustahik seperti apa sih Pak yang dilakukan? Ya, intinya adalah pemberdayaan ekonomi mustahik itu adalah membangun kemandirian para mustahik ya, untuk sustain dalam kebutuhan ekonomi keluarganya. Ya, jadi kita mendorong pemberdayaan, ada kata pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu bukan hanya sekedar kita memberikan bantuan, tapi kita memberikan dampingan. Ya, kita mengajak para mustahik ini untuk berubah ya dari standar yang biasanya mereka lakukan mungkin, atau kesulitan yang mereka hadapi, kita kasih solusi. Ya, kemudian kita ikuti tahapan dan langkahnya, kemudian juga mereka pada akhirnya menjalankan semua langkah itu dan ada hasilnya. Ya. Jadi fungsi ini adalah bagaimana memandirikan secara ekonomi bagi mustahik, sehingga kehidupan keluarganya itu bisa terpenuhi. Gitu. Ada kriteria apa sih Pak bagi mustahik buat bisa dibantu oleh LPM ini? Gitu. Apa dia harus terdata dulu di Basnas Pusat atau seperti apa gitu? Kalau kriteria mustahik itu yang jelas harus mustahik. Ya. Sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, ada 8 asnaf di sana. Ya. Jadi syarat utamanya mustahik. Yang kedua, syarat utamanya adalah memiliki motivasi untuk berusaha. Karena kita, fungsi dari pemberdayaan ekonomi ini adalah mendorong para mustahik ini untuk menjalankan usaha atau memiliki kemampuan atau keterampilan yang bisa menghasilkan uang atau menghasilkan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu ya. Harus memiliki motivasi. Ya, baik mereka yang sudah punya usaha tentu, atau mereka yang belum punya usaha tapi memiliki motivasi untuk mau berusaha. Jadi utamanya dua syarat itu. Kemudian Pak, dari awal LPM Basnas ini terbentuk sampai saat ini ada berapa sih Pak mustahik yang telah dibantu? Jadi total yang kita bantu secara langsung itu ada 3.299 kakak. Ya, itu total secara langsung. Nah, kemudian total yang tidak langsung artinya ikut menerima manfaatnya sejauh ini itu ada 70 ribuan. Banyak juga ya Pak. Jadi yang langsung itu yang kita bina betul ya, itu ada 3.299 kakak yang secara tidak langsung juga turut menerima manfaat kita, itu ada sekitar 70.000 mustahik. Program-program di LPM itu seperti apa sih Pak?
Bentuknya maksudnya, jadi kalau LPM itu adalah apa namanya, bentuk program khusus ya. Iya. Jadi kita sudah memberikan, sudah tahu gitu ya apa yang kita kepada mustahik ya. Mulai dari membangun perencanaan usaha, kemudian kita berikan modal ya. Kemudian kita lakukan penguatan lalu kegiatan pendampingan, kemudian kita dorong hadirnya kelembagaan. Kelembagaan itu artinya adalah bagaimana para mustahik kita membangun komunitas yang sejenis ya, di mereka, dan kemudian hari ketika memang sudah lepas kegiatan pendampingan dari proses, mereka bisa mandiri secara lembaga ini kan untuk memperkuat. Nah, itu bentuknya ya, pola kegiatan. Nah, kalau maksud bentuk yang lain seperti bentuk program, ya, kita ada 3 fokus. Ya. Tadi saya sampaikan pemberdayaan UMK, usaha mikro kecil, Kemudian adalah pemberdayaan warung retail, khusus bagi para pemilik warung atau yang berusaha di warung, terutama warung kelontong tradisional ya. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan tani. Strategi pemberdayaan ekonomi mustahik ini biar berhasil tuh gimana sih Pak? Jadi strategi pemberdayaan ekonomi ini biar berhasil itu caranya adalah konsisten. Kenapa konsisten? Orang itu kalau misalnya mau sukses itu harus ikutin, harus istiqomah. Contoh ya, saya kasih contoh. Ketika orang berjualan, ketika dia misalnya tidak laku di hari ini, kan besok tidak pasti tutup. Terus aja besok jualan lagi. Pada akhirnya, ya, orang akan semakin kenal dan dia akan semakin mengetahui kekurangan apa yang harus diperbaiki, kekuatan apa yang harus dipertahankan. Istiqomah untuk membenahi diri. Jadi poin utamanya adalah istiqomah. Program-program LPM ini kan tadi ada lumbung pangan ya Pak, terus mustahik pengusaha, ada Zimat juga. Nah, itu gimana sih Pak sampai bisa tercipta program-program itu? Prosesnya bagaimana? Jadi ya program-program ini hadir dimulai dari keresahan sebenarnya ya. Jadi kan kita bisa lihat pemetaan bahwa masih banyaknya pengangguran ya, orang-orang yang tidak mampu atau kesulitan mendapatkan pekerjaan. Yang pada akhirnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu penguatan pemberdayaan usaha mikro kecil. Kita dorong mereka untuk berwirausaha. Ya. Kemudian bagi mereka yang sudah punya usaha, begitu ya, kelihatannya agak kesulitan untuk maju, gitu ya. Makanya dari keresahan itu kita dorong penguatan bagi mereka yang sudah memiliki usaha, bagaimana mereka bisa maju, bisa berkembang usahanya. Ya, itu keresahan kedua. Makanya muncullah program mustahik pengusaha begitu. Ya. Nah, jadi semuanya dilihat dari angka pengangguran dan tentu pasti angka kemiskinan ya. Artinya banyak para wirausaha kita atau para pelaku usaha mikro kita itu yang punya usaha tetapi penghasilannya masih di bawah UMR, masih di bawah garis kemiskinan. Ya. Jadi ini yang perlu terus kita dorong. Ya. Begitu pula di program Zmart ya. Di tengah kondisi persaingan minimarket modern saat ini gitu ya. Kita juga terus harus mendorong para pelaku warung ini bisa sustain, bisa bertahan paling tidak. Ya. Tentu kalau kita bersaing akan sulit. Ya. Tapi paling tidak bagaimana para warung ini bisa bertahan ya, dan juga bisa mengembangkan usaha warung retail. Ya. Kita banyak kasih input kepada para mustahik ini untuk gimana caranya bisa menggait pelanggan yang lebih banyak. Begitu pula di program pertanian ya, di aspek kemiskinan ya. Apalagi ada isu tentang kedaulatan pangan ya. Artinya di suatu negara itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya apa enggak? Ya. Masih harus impor apa enggak? Jangan sampai nanti Indonesia terjadi krisis pangan. Ya. Nah, keresahan ini tentu kita nilai juga dengan para pelaku petaninya. Ya. Pelaku petaninya itu sudah sejahtera apa belum?
Jangan-jangan kalau misalnya belum sejahtera, malah kegiatan pertanian ditinggalkan. Malah pada akhirnya Indonesia krisis pangan dan akhirnya tidak berdaulat atas pangan. Ya, jadi apalagi bertambahnya jumlah penduduk memperluas perubahan lahan, ya, dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan misalnya. Nah, ini yang kita terus dorong agar kedaulatan atas pangan ini tercapai dan kesejahteraan petani ini, kesejahteraan atas petani ini bisa tercapai juga. Begitu Mbak Nida. Program-program itu kan cukup banyak program ya yang diatur di LPM Basnas ini. Untuk balancing program-program tersebut biar berjalan semua ini, ada hambatan atau gimana nggak Pak? Nggak ada sih Mbak, jadi jalan aja karena kan kita sudah membagi di organisasi kita, di tim kita ada PSC atau koordinator yang menjalankan setiap programnya, bertanggung jawab atas setiap programnya. Kemudian kita sudah memplotting anggaran di RKAT kita. Kita juga sudah menyusun KPI kita gitu ya. Dan kita juga berkoordinasi dengan stakeholder lainnya untuk memperkuat program kita. Saya pikir kekuatan-kekuatan itu balancingnya nggak ada hambatan. Jadi lancar-lancar. Nah, dari program-program tersebut, menurut Bapak yang mana nih yang paling kelihatannya paling efektif gitu Pak buat pemberdayaan ekonomi mustahik? Menurut saya semua efektif ya. Saya nggak bisa bilang 1, 2, 3 mana yang paling efektif ya. Semua efektif. Tentu yang bisa kita bangun adalah bagaimana semua pihak, ya, misalnya pendamping, ya, kemudian juga para mustahik yang dibina itu bisa konsisten tadi, yang mengikuti semua rules atau aturan main yang sudah kita susun, gitu ya, dan terus termotivasi, gitu ya, untuk mengembangkan diri. Ya, di dalam kurikulum pendampingan kita juga jelas ya, ada tahapan, ada materi-materi yang kita sampaikan, ada target-target pengembangan dalam usahanya, itu kita ikutkan. Nah, kegiatan motivasi, kemudian seminar-seminar, bagaimana mendorong legalitas yang lengkap dan seterusnya kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana para stakeholder bagi fungsi pendamping ini dan juga mungkin kita di LPM itu konsisten dalam mendampingi para mustahik sesuai dengan kurikulum yang kita bangun. Ya, kalau gitu makasih banyak ya Pak atas informasinya. Dia teman-teman penjelasan dari Pak Deden mengenai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional atau LPM Basnas. Terima kasih Pak Deden atas ilmunya. Semoga ini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.